Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ke materi ke-6 dari SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB tahun 2024. Pada bagian kemampuan umum, yang bagian ke-6 adalah manajemen layanan TI. Sekilas terkait dengan manajemen layanan TI, atau disebut juga dengan IT Service Management atau ITSM, adalah suatu pendekatan yang terstruktur untuk merancang, mengirimkan, mengelola, dan meningkatkan layanan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan layanan TI ini memenuhi kebutuhan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Nah, konsep utama di dalam manajemen layanan TI yang pertama adalah layanan TI. Layanan TI ini adalah suatu solusi yang berbasis teknologi yang mendukung kebutuhan bisnis seperti jaringan, perangkat lunak, dan dukungan teknis. Yang kedua ada siklus layanan TI atau Service Life Cycle. Nah, di antaranya yang pertama adalah service strategi atau strategi layanan. Yang mana service strategi ini menentukan layanan apa yang harus ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah service design atau desain layanan. Yang mana service design ini merancang layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian transisi layanan atau service transition. Tugasnya adalah untuk menerapkan layanan baru atau perubahan layanan. Selanjutnya adalah service operation atau operasi layanan, yaitu menyediakan layanan harian kepada pengguna. Selanjutnya yaitu peningkatan layanan berkelanjutan atau Continual Service Improvement atau CSI, yaitu adalah memperbaiki layanan berdasarkan umpan balik dan evaluasi. Nah, selanjutnya framework ITSM yang populer. Yang pertama adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yang mana ITIL ini adalah standar best practice untuk manajemen layanan TI. Yang kedua adalah COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies, yang mana COBIT ini adalah berfokus pada tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya adalah ISO atau IEC 20.000, yaitu standar internasional untuk manajemen layanan TI. Selanjutnya adalah komponen utama dari ITIL tadi ya, Information Technology Infrastructure Library. Yang pertama adalah incident management, yaitu mengelola gangguan layanan agar segera pulih. Selanjutnya adalah problem management, mengidentifikasi akar penyebab insiden tadi untuk mencegah terulang. Selanjutnya adalah change management, yaitu mengontrol perubahan untuk meminimalkan resiko. Yang keempat adalah service level management, yang mana service level management ini memastikan layanan memenuhi kesepakatan tingkat layanan atau SLA. Selanjutnya adalah configuration management database atau CMDB, yaitu menyimpan informasi tentang aset TI dan hubungannya. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari ITSM. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memberikan layanan TI yang konsisten. Yang ketiga, mengurangi resiko melalui manajemen perubahan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan SLA. Baik, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, dalam manajemen layanan TI, mengapa penting untuk memiliki proses incident management? A. Untuk mencegah perubahan pada layanan TI yang berjalan. B. Untuk meminimalkan gangguan layanan dan memulihkan operasi secepat mungkin. C. Untuk meningkatkan nilai bisnis dari layanan TI. D. Untuk memastikan semua perangkat keras bekerja tanpa kegagalan. E. Untuk memonitor kinerja perangkat lunak sepanjang waktu. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi pentingnya incident management ini adalah untuk meminimalkan gangguan layanan dan memulihkan operasi secepat mungkin. Karena tujuan incident management ini adalah untuk mengelola gangguan layanan
sehingga operasi dapat segera dipulihkan, sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap bisnis. Fokusnya adalah pada pemulihan yang cepat, bukan pada pencegahan masalah. Nah, kalau pencegahan masalah ini adalah bagian dari problem management. Masuk ke latihan soal yang kedua. Sebuah organisasi menggunakan CMDB dalam pengelolaan layanan TI. Apa manfaat utama dari CMDB ini? A. Mengelola semua insiden yang terjadi pada layanan TI. B. Mengurangi kebutuhan akan pengelolaan tingkat layanan. C. Memberikan pandangan terpusat tentang semua aset TI dan hubungannya. D. Mengelola kinerja perangkat keras dalam jaringan. E. Menyediakan dokumentasi proses operasional sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah C. Memberikan pandangan terpusat tentang semua aset TI dan hubungannya. CMDB ini adalah Configuration Management Database yang digunakan untuk menyimpan data tentang semua aset TI, konfigurasi item, dan hubungan di antaranya. Hal ini membantu tim TI dalam mengelola perubahan, insiden, dan masalah secara efektif. Lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah tim TI menghadapi masalah yang berulang karena insiden serupa terjadi beberapa kali. Nah, proses manajemen layanan TI mana yang paling sesuai untuk mengatasi hal ini? A. Incident management. B. Problem management. C. Change management. D. Service level management. E. Service design. Jawaban yang tepat adalah B. Problem management. Karena problem management ini berfokus pada identifikasi dari akar penyebab dari insiden yang berulang dan mencari solusi permanen untuk mencegah serupa di masa depan, untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Sementara itu, incident management hanya menangani insiden secara reaktif. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Apa perbedaan utama antara SLA, Service Level Agreement, dan OLA, Operation Level Agreement dalam ITSM? A. SLA berfokus pada kesepakatan internal, sedangkan OLA pada pelanggan eksternal. B. SLA hanya berlaku dalam proyek TI, sedangkan OLA berlaku untuk layanan berkelanjutan. C. SLA mengatur kinerja teknis layanan, sedangkan OLA mengatur anggaran layanan. D. SLA digunakan untuk manajemen insiden, sedangkan OLA untuk manajemen perubahan. E. SLA adalah kesepakatan antara penyedia layanan dan pelanggan, sedangkan OLA adalah kesepakatan antara tim internal. Jawaban yang tepat adalah E. SLA adalah kesepakatan formal antara penyedia layanan dan pelanggan terkait tingkat layanan yang dijanjikan. Sedangkan OLA adalah kesepakatan internal antara tim atau departemen dalam organisasi untuk mendukung pemenuhan dari SLA. Oke, sebelum lanjut ke soal yang kelima, rekomendasi tryout SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Rekan-rekan semua bisa mengunjungi website ruang.co. Lanjut ke soal yang kelima. Perusahaan ingin menerapkan framework ITIL untuk meningkatkan manajemen layanan TI mereka. Pada tahap mana mereka sebaiknya menentukan kebutuhan bisnis dan layanan TI yang akan ditawarkan? A. Strategi layanan atau service strategi. B. Transisi layanan atau service transition. C. Desain layanan atau service design. D. Operasi layanan atau service operation. E. Peningkatan layanan berkelanjutan atau CSI. Jawaban yang tepat adalah A. Strategi layanan atau service strategi. Karena strategi layanan ini adalah tahap awal dalam siklus hidup layanan TI, di mana kebutuhan bisnis diidentifikasi
dan layanan yang akan ditawarkan dirancang secara konseptual. Tahap ini memastikan bahwa layanan TI selaras dengan tujuan bisnis. Demikian pembahasan pada video kali ini. Insyaallah kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.